Nah, berikut ini kita akan lihat profilnya, yaitu beliau adalah seorang mantan karyawan swasta yang memang sempat bekerja di luar negeri, Bapak Ibu ya. Kemudian merasa tidak punya waktu pada akhirnya dan ingin kembali ke tanah air untuk berjuang di Indonesia sampai akhirnya bisa bertemu dengan 3i Networks. Bergabung di 3i pada Juli 2014 dan saat ini sudah mencapai posisi Platinum Agency. Banyak sekali prestasinya di bisnis ini dan salah satunya tentu teman-teman sudah lihat tadi ya, rumah impian yang juga mungkin menjadi impian bagi banyak orang. Langsung saja kita sambut Bapak Lukas Roy Hermawan. Selamat siang Pak Roy. Selamat siang Pak Frans, Bu Esther. Selamat siang semuanya. Ya, Pak Roy, apa nih kira-kira kenapa siang hari ini kita akan ngobrol tentang adaptasi dan resolusi 2021 ya. Banyak sekali teman-teman juga yang selama 2020 ini mungkin merasa, aduh gara-gara COVID nih saya tidak bisa optimal dalam mencapai impian-impian di 2020. Nah, gimana menurut Pak Roy, bagaimana adaptasi dan resolusinya? Mungkin bisa langsung saja, silakan Pak Roy. Ya, oke, terima kasih Pak Frans ya. Oke, semangat pagi ya, selamat siang semuanya. Mitra-mitra, para leader 3i dimanapun berada yang luar biasa ya. Kembali kita berjumpa ya di 3i Live Channel ya, Training Center siang hari ini. Saya bangga kita semua adalah orang-orang yang hebat ya. Orang-orang yang hebat itu adalah pembelajar, orang yang mau terus belajar. Siang hari ini mungkin panas, ada mungkin yang beberapa tempat juga dingin, ini hujan, ini waktu-waktu yang enak sebenarnya buat tidur ya. Tapi justru buat kita ada di sini adalah kita ini orang pribadi-pribadi yang luar biasa karena kita memprioritaskan ya tujuan kita, impian kita itu lebih daripada kenyamanan kita ya, tidur siang dan sebagainya. Nah, saya berharap siang hari ini ya saya mau berbagi ya pengalaman dan juga sedikit tentang inspirasi ya, karena saya sendiri tahun ini memasuki ya udah 6,5 tahun, memasuki tahun ke-7 ya, Juli nanti 2021 saya udah 7 tahun. Jadi Bapak Ibu kita ini ada di program di bisnis yang luar biasa. Ini bisnis jangka panjang. Jadi Anda harus memiliki ya mindset, fondasi, pemahaman, cara pandang yang benar terhadap bisnis ini ya. Karena ini beda ya dengan bisnis networking yang lainnya yang hanya 1-2 tahun, 3 tahun habis itu selesai. Tapi bisnis ini ya kami sendiri membuktikan ya. Tadi di awal istri saya udah membawa ya, ini rumah 100% ya, juga mobil di depan carport itu 100% kami beli dari hasil kami menjalankan bisnis 3i Network ini ya. Dan saya juga berharap dan saya yakin Anda semua juga pasti bisa ya, juga mewujudkan impian Anda bersama melalui bisnis yang luar biasa ini. Nah, khusus ya, kita sekarang ini ada di penghujung ya, tahun 2020 ya. Mungkin sebagian kita ya, mungkin leader-leader yang lama 2019 memiliki resolusi atau memiliki impian yang begitu besar, tapi ya kita sendiri semuanya ya diperhadapkan dengan pandemi ya. Apa sih yang pembelajaran yang kita ambil ya di tahun ini ya, kita harus melakukan namanya adaptasi dan evaluasi ya, supaya kita melakukan perbaikan, selalu melihat segala sesuatu dari perspektif yang positif, ambil pembelajarannya. Saya sendiri juga banyak belajar ya di masa pandemi ini, bagaimana kita makin memaksimalkan ya potensi untuk marketing secara online, juga koordinasi terhadap mitra-mitra kita secara online. Seperti sekarang ini support system dari 3i Network luar biasa. Kita belajar di 3i Live Channel juga secara online untuk menuju memaksimalkan supaya resolusi 2021 kita bisa tercapai. Ya, dasarnya aja kita pelan-pelan ya. Karena ini santai, saya yakin ya Anda semua mungkin kebanyakan mayoritas sudah yang masih bekerja udah mulai libur ya, karena libur penghujung tahun.
santai aja. Yang pertama ya, di tahun ini kalau saya pribadi ya, saya menganggap tahun 2020 ini adalah tahun pemurnian, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, ibarat proses pemurnian emas ya. Jadi kita mesti tahu, jadi emas itu bukan emas yang kita kenal sebagai perhiasan, karena perhiasan itu adalah sudah dicampur dengan logam yang lainnya sehingga keras. Tapi emas yang murni itu adalah sebenarnya adalah logam yang lembut, berkilat, berwarna kuning, yang menarik, mudah ditempa dan lentur. Nah, untuk dimurnikan itu perlu proses pembakaran. Ya, caranya apa ya? Pembakaran ditempa melalui tantangan, melalui pandemi seperti ini ya. Nah, gunanya untuk apa? Di saat emas itu nanti dipanaskan, itu berbagai kotoran yang melekat padanya, itu akan mulai unsur-unsur yang bukan emas itu akan mulai luntur, mulai terbuang, sehingga semua kotoran itu bisa dibuang, akhirnya hanya tinggal emas yang benar-benar murni, bebas dari segala kotoran dan campuran logam lainnya, dan membuat emas murni tersebut jauh lebih bernilai dan berharga. Nah, dari proses pembakaran itu jelas terlihat ya, bahwa perlu namanya tadi ya, hambatan, tantangan ya. Nah, demikian pula perjalanan bisnis kita di 3i Network. Jadi tahun 2020 adalah proses pemurnian ya. Ya, leader-leader atau mitra-mitra yang tidak punya visi yang kuat, tidak punya dasar impian yang kuat, pasti ya menyalahkan pandemi. Wah Pak, prospek susah Pak gara-gara pandemi. Ya mungkin saya juga menghimbau ya, leader-leader yang mungkin ditinggalkan mitranya, nggak bayar premi lagi, atau ada yang muntaber, bahkan leadernya yang digadang-gadang jadi naik posisi atau jadi berprestasi, ternyata justru dia yang lebih dulu meninggalkan bisnis ini adalah ya, kita semua mayoritas mengalami itu. Tapi kita harus melihat dari sudut pandang yang positif. Ya, artinya apa? Ya, Anda dibersihkan. Mungkin kita juga melihat berita ada leader-leader 3i Network yang menjalankan bisnis lain. Justru buat saya ini bagus ya. Artinya ya kita sedang dimurnikan. Jadi yang benar-benar bertahan adalah kita yang benar-benar komitmen 100% menjalankan bisnis ini. Ya. Karena segala sesuatu yang difokuskan pasti hasilnya lebih maksimal. Kalau Bapak Ibu tadi lihat ya, kita beli rumah, beli apartemen, beli kendaraan, itu ya karena kita 100% murni hanya menjalankan bisnis ini, tidak ada bisnis yang lainnya. Ya, dan sejak 2014 itu. Jadi, bagi kita, leader-leader yang terus bertahan, ya, akhirnya kita ini akan mengalami namanya penempaan, kita akan naik kelas ya. Kalau kita belajar sekolah ya perlu dites ya. Tahun 2020 ini adalah musim ujian atau musim tes gitu ya. Jadi ini akan meningkatkan daya tahan kita bagi kita yang hari ini ya, yang saat ini terus bertahan dan terus berjuang melalui program ini. Jadi kita akan pasti 2021 kita menyongsong bersama-sama sebagai emas yang murni yang nantinya memasuki musim yang baru, pasti kita akan lebih bernilai. Prestasi kita, kenaikan posisi kita, juga kita bisa menjadi berkat dan dampak menginspirasi lebih banyak orang lainnya di Indonesia ya. Khususnya dalam hal kita mengajak masyarakat untuk lebih peduli merencanakan keuangan, investasi dan proteksi dirinya di masa yang akan datang ya. Nah, kita menyambut musim yang baru. Nah, semua pasti ya, segala sesuatu jangan hanya tahunnya aja Bapak Ibu yang baru, tapi kita harus perbaiki juga mindset kita. New mindset pasti menghasilkan new result ya. Kalau kita memperbaharui cara pikir kita, cara pandang kita, mindset kita, pasti hasil kita juga akan baru ya. Semua itu dimulai dari dalam diri kita ya. Saya akan bawa ada dua hal ini. Yang pertama adalah kesadaran untuk merencanakan masa depan, dan yang kedua bagaimana kita memiliki fondasi dalam mengembangkan bisnisnya ya. Saya bawa dulu ya, mungkin karena hari ini memang tidak ada BOP, tapi saya mau kupas sedikit aja dulu ya tentang pentingnya kenapa sih kita harus join atau membeli produk unit link ya. Nah, kesadaran manfaatnya. Yang pertama adalah gini Bapak Ibu, kita ya harus memiliki kesadaran untuk memiliki perencanaan keuangan keluarga yang benar, yang bijak, dan berorientasi kepada tujuan masa depan yang lebih baik.
Itu tujuannya. Ya, kita sendiri sudah tahu ya. Anda bisa cek di Instagram resminya CAR, ya, The Real 3i Network juga itu ya. Ada prinsip mengelola keuangan yang bijak, yaitu apa? 40, 30, 20, dan 10. Jadi kalau ditotalkan income kita itu 100% ya. Jadi seyogyanya, seharusnya, sebaiknya itu dialokasikan atau dibagi menjadi 4 hal ini. 40%-nya itu untuk kebutuhan, ya, untuk kebutuhan sehari-hari, beli makan, ya, buat transportasi, buat anak sekolah, langganan televisi, ya. Nah itu ya 40%-nya. Yang 30% buat apa? Ya buat cicilan, ya, kita beli kendaraan, ya, kita beli apa? Beli rumah gitu ya. Buat papan ya. Terus 20%-nya ini banyak orang yang lupa ya. Orang hanya ingat kebanyakan ya selama ini ya. Selama saya menjalankan ini mayoritas mereka itu penghasilannya buat yang 40-30 ini aja. Jadi mereka itu 60% itu buat kebutuhan, 40% buat cicilan, atau kebalikannya 60% buat cicilan, 40% buat kebutuhan. Habis itu nggak ada sisanya. Jadi tidak berorientasi kepada masa depan, tapi berorientasi kepada hari ini dan masa lalu. Ya, kenapa? Karena cicilan itu masa lalu, Bapak Ibu. Ya, Anda misalnya nyicil motor, nyicil handphone, ya itu kan terjadi tahun lalu. Mungkin Anda beli motornya 2 tahun lalu, tapi hari ini Anda masih kena bebannya, Anda membayar. Jadi alokasinya buat masa lalu sebenarnya. Tapi kita sekarang harus rubah, kita harus mengelola seperti ini, harus ada 20-10 itu. 20 untuk apa? Untuk masa depan. Jadi masa depan itu sisihkan 20% penghasilan kita untuk masa depan. Itu meliputi dana darurat, asuransi jiwa ya, seperti yang apa kita semuanya miliki ya, untuk investasi. Makanya di bisnis 3i ini sangat luar biasa, artinya orang berpenghasilan 1.750.000 ya kira-kira ya, nggak sampai 2 juta aja, seharusnya dia itu bisa join 3i dengan premi 350. Kenapa? 20% dari 1.750.000 kan 350.000 Bapak Ibu ya. Artinya dia harus menyisihkan 20% dari income dia untuk masa depannya, untuk proteksi dirinya. Jadi tidak ada lagi alasan ya. Pak, kalau saya join 3i saya makan apa ya? Saya jawab aja ya makan nasi ya. Ya, karena Anda tidak bisa, ya padahal gajinya 2,5 juta, Anda tidak bisa menyisihkan untuk investasi, untuk proteksi, ya itu berarti harus ada yang dibenahi dalam pengelolaan keuangannya. Ya awalnya perlu dipaksa, ya tadi seperti testimoni istri saya, ya awalnya saya memaksa, saya joinkan dia tanpa izin ya. Loh nanti uang belanjaku gimana? Saya bilang ini ada solusinya di 3i ini, karena 3i ini bukan hanya menawarkan bagaimana kita memaksa untuk mengelola penghasilan dengan bijak, tapi juga memberikan solusinya sekaligus. Yaitu apa? Dengan menaikkan pendapatan kita melalui menjalankan bisnisnya. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Nah yang 10% apa Pak? Yang 10% itu ya buat kebaikan ya, ya untuk kita donasi, untuk kita sedekah ya, sedekah, kita perpuluhan, kita memberikan apa santunan ya ke yayasan dan sebagainya. Jadi ini yang luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat formasi ini ya, karena saya dulu suka apa sepak bola Bapak Ibu ya. Jadi saya ini kaitkan dengan ini ya. Bapak Ibu bisa lihat apa itu formasi sepak bola ya. Formasi sepak bola itu biasanya ada formasi 4-3-2-1 ya. Jadi 4 itu ya, ini satuan ya, kalau yang itu puluhan. Jadi anggap ini 40% itu buat kebutuhan, yaitu hanya buat kita bisa bertahan. Kalau formasi sepak bola kan gitu ya, 4 back, 3 gelandang bertahan, 2 gelandang menyerang, dan 1 striker ya. Formasi 4-3-2-1. Artinya apa? Kebanyakan kita, anggap gini ya, kalau Anda itu penghasilan Anda hanya untuk kebutuhan dan cicilan, berarti Anda ibarat main bola. Main bola nggak punya gelandang menyerang, nggak punya striker. Kira-kira bisa menang nggak? Nggak akan bisa menang, Bapak Ibu. Ya, hidup Anda hanya bertahan. Jadi Anda bekerja itu hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk mempersiapkan masa depan. Makanya lewat 3i ini kita ini menyadarkan orang, menyadarkan masyarakat bagaimana pentingnya hidup yang berkemenangan, dimulai dengan finansialnya yang lebih baik. Ya.
Makanya kalau Anda perhatikan ya, kalau misalnya gini Bapak Ibu ya, misalnya ya, ada kesebelasan sepak bola ya. Yang paling banyak membuat kesebelasan tersebut menang itu dipengaruhi oleh yang membuat gol ya. Membuat gol itu pemain back, pemain gelandang bertahan, atau gelandang menyerang atau striker, mayoritas, probabilitas. Paling besar adalah striker dan gelandang menyerang, yaitu 2 dan 1. Ini sama ilustrasinya dengan prinsip mengelola penghasilan kita. Kalau kita tidak bisa mengalokasikan penghasilan kita untuk yang 20% dan 10% ini, maka niscaya hidup kita tidak akan berkemenangan secara finansial. Sampai kapanpun juga. Anda punya gaji 10 juta, tapi cicilan kartu kredit 7 juta, 3 juta untuk kebutuhan. Sampai kapanpun juga, hidup Anda nggak berkemenangan. Makin gelisah hidup Anda. Makin empot-empotan ditagih debt collector, ya kan? Tapi kalau misalnya gaji Anda cukup 3 juta, tapi dimulai dari yang sederhana, tapi Anda bisa menyisihkan. Artinya Anda punya striker dan juga punya gelandang menyerang. Pasti Anda akan memiliki ketenangan, kenyamanan. Dan hidup Anda berkemenangan. Apalagi di 3i kita juga ada bisnis, peluang bisnis yang bisa dijalankan. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dasarnya. Bagaimana kita ini menyadarkan masyarakat supaya masyarakat punya perencanaan keuangan yang bijaksana, yang berorientasi kepada tujuan masa depan ya. 40, 30, 20 dan 10. Ya, ini dasarnya. Yang kedua, nah saya akan bicara tentang bagaimana kita membangun fondasi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, ini tentang bagaimana kita kerangka ya kesadaran kita mengembangkan bisnisnya. Nah, yang pertama adalah gini Bapak Ibu. Segala sesuatu itu harus didasari dari dasar atau kalau saya sebutnya adalah fondasi ya. Kita membangun bisnis, ya, saya bilang mengembangkan bisnis ya Bapak Ibu ya. Mengembangkan bisnisnya itu harus didasari dengan fondasi yang benar ya. Karena berbicara tentang fondasi, kalau kita tidak memiliki fondasi yang benar, yang kuat, pasti gampang roboh jaringan yang kita bangun ya. Bisa jadi ya dengan tantangan, dengan badai ya. Kalau sekarang ya ada badai pandemi, dulu biasanya umumnya gini, apalagi buat Anda mitra-mitra yang baru yang belum sempat mengalami group system ya. Badai yang pertama kali itu pasti harus Anda lalui adalah badai GS, group system atau NPV ya. Saya dulu pertama kali ngalami 2015. Oh, ternyata gini ya. Nah, itu pasti ngalami. Dari situ ada ya beberapa leader saya yang udah posisi pro saksi yang nggak lanjut lagi. Wah, ternyata dihitung 12 bulan saja. Nanti Anda bisa belajar ya, tiap hari Kamis itu ada marketing plan di situ. Nah, kalau Anda sudah melewati itu, ya Anda ini udah teruji di badai yang pertama ya. Kalau Anda apalagi punya fondasi ini ya, fondasi yang kuat. Yang kedua, waktu itu ini bicara pengalaman pribadi saya ya, adalah badai lisensi ya. Badai waktu itu lisensi AAJI. Karena saya 2014 waktu itu saya join ya tidak diwajibkan ya Bapak Ibu ya. Tapi banyak juga leader kita, mitra saya yang waduh makin susah ya kan, biasa terima bonus langsung masuk rekening. Sekarang harus menunggu gini-gini ya. Saya selalu ya ambil positifnya. Ayo ya. Mungkin banyak yang rontok, tapi saya kembali berpikir positif. Ya saya bersyukur. Kenapa? Jaringan tim saya sedang dimurnikan. Orang-orang yang benar-benar mau berjuang itu pasti bertahan. Ya, maka yang ketiga yaitu sekarang ini yang kita semua ngalami yaitu apa? Badai pandemi. Jangan nyalakan pandemi Bapak Ibu ya. Buktinya banyak contoh, Anda cek aja di grup itu ya. Mitra-mitra 3i juga banyak yang naik posisi di masa pandemi ini. Jadi ini adalah bagian ya. Dan saya yakin ketika kita punya fondasi yang kuat, badai apapun juga kita akan tetap bertahan ya. Nah, bicara tentang fondasi ya, tentang dasar itu adalah berbicara tentang sesuatu yang tidak kelihatan Bapak Ibu. Ya. Jadi apa itu yang tidak kelihatan? Yaitu apa yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Ya, kalau Anda lihat ya kesuksesan leader-leader 3i ya yang posisi udah silver, udah gold, udah platinum, titanium, udah crown, itu hanya yang di luarnya aja. Mereka bisa membangun itu karena mereka punya fondasi. Kita punya fondasi. Kalau nggak punya fondasi, ya mungkin bisa jadi posisi LA Bro sudah Muntaber juga
kena GS sebentar, ada tawaran iming-iming bisnis bodong, bisnis yang instan, ya mereka tergiur karena fondasinya nggak kuat. Ya, jadi bicara tentang fondasi itu kita sedang berbicara sesuatu yang tidak kelihatan, yang terpendam dan terkubur. Ya, kalau Anda lihat kita bangun rumah, apakah Anda bisa lihat fondasinya? Tadi postur ya di rumah, Anda nggak bisa lihat, saya sendiri nggak bisa lihat karena itu terkubur. Tapi justru yang terkubur itu yang jauh lebih penting, itu yang signifikan. Kalau Anda mau mengembangkan bisnis 3E, ya justru fondasi ini yang harus Anda perhatikan dulu sebelum Anda mulai prospek. Ya, sebelum Anda mulai cuap-cuap istilahnya ya. Ya, nanti ya, kita akan kupas ya satu persatu. Apa sih fondasi itu ya? Ini versi saya ya, mungkin banyak versi yang lainnya. Ini versi kami. Yang pertama itu adalah fondasi itu adalah di dalam diri kita ya, bukan di luar kita. Nah, yang pertama saya bagi ada 4. Yang pertama itu kita harus punya mindset yang positif, ya selalu berpikir positif, ya. Ya saya dulu awalnya ya, saya ini kan bisnis ini ya, menawarkan ke orang ya produk ya. Umur hidup saya tidak pernah kerja di dunia marketing, ikut MLM apapun juga nggak pernah ya. Tapi saya selalu berpikir positif, segala sesuatu bisa dipelajari, saya juga pasti bisa. Kalau saya beranggapan gini, nggak berpikir positif, wah apa bisa ya kita baru pindah ke Bandung, nggak banyak kenal. Kan ini bisnis networking ya, kita bahan bakunya harus kenalan, banyak kenalan. Sementara kita baru pindah ke Bandung, selalu nggak akan jalan karena ya nggak berpikir positif. Tapi saya justru berpikir positif. Jadi berpikir positif itu harus kita miliki. Kalau kita mau punya dasar, punya fondasi yang kuat di bisnis ini ya. Jadi berpikir positif itu gini Bapak Ibu, setiap kejadian yang ada berhubungan dengan bisnis kita di 3N Network, kita akan selalu mengambil sudut pandang yang positif ya, dan mencari solusi, bukan malah komplain, bukan malah mencari kambing hitam dan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan perusahaan ya. Wah, kenapa sih harus pakai lisensi ini? Saya justru bilang ke mitra-mitra saya ya, ini justru benar ya, karena kita harus mentaati peraturan pemerintah. Setiap warga negara yang memasarkan produk unit link wajib memiliki lisensi. Kalau selama ini belum ya berarti ya sekarang dibenerin. Ya misalnya ambil contoh ya. Kalau kita misalnya jadi tukang ojek selama ini ya mungkin di kampung-kampung di daerah yang nggak perlu punya SIM ya bisa jadi tukang ojek ompangan ya di pangkalan ya. Tapi kalau dia mau benar-benar ya berprofesi sebagai tukang ojek yang profesional ya ikut Gojek, ikut Grab ya, wajib punya SIM. Terus dia ngomong, wah kenapa harus punya SIM, selama ini saya belasan tahun ngojek gak ada SIM nggak masalah ya. Berarti kamu yang salah itu kamu, jangan nyalahin operatornya, jangan menyalahkan regulatornya karena ya selama ini ya kita yang harus membenahi diri. Nah inilah makanya kalau kita berpikir positif pasti kita memaknai setiap kejadian itu dari hal yang positif, termasuk pandemi ya. Oh, justru di masa pandemi ini kita belajar ya, bisa belajar online, kita bisa koordinasi online. Jangan justru wah, masa pandemi orang ya buru-buru mau nabung ya, bertahan hidup aja udah bagus ya. Kalau kita berpikirnya negatif ya hasilnya akan negatif ya. Buktinya aja Bapak Ibu Anda cek ya, banyak leader kita yang naik posisi, mitra-mitra 3N Network di Indonesia yang omsetnya juga bertambah ya. Dan yang kedua adalah kita wajib memiliki keyakinan diri. Ya, keyakinan diri itu ada hal yang kedua untuk kita membangun fondasi yang benar. Ya, keyakinan diri itu kita harus memiliki daya juang dan rasa percaya diri. Ya, kenapa? Itu akan membawa sikap kita selalu optimis dan tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Ya, mau prospek, janjian prospek jangan gini, wah saya nanti jauh-jauh ya, misalnya dari Bandung mau ke Bogor, kalau sudah jauh-jauh ke Bogor dia nggak jadi join gimana ya, berarti nggak yakin ya, nggak usah kamu ngabisin uang aja, harus dibangun dulu, karena apa? Perasaan kamu, ya, kepercayaanmu, keyakinanmu adalah doamu, ya, jalan aja, yang penting diyakinin, kun fayakun, jadi, Anda yakin pasti join, nggak masalah, aku jauh-jauh ke Bogor, ya, habis bensin, habis kendaraan, uang, dan masalah, yang penting pasti dia akan join, pasti dia akan jadi leader jaringan saya yang luar biasa, ya, makanya Bapak Ibu dimulai dari tadi, dari dalam diri kita yang nggak kelihatan, ya. Sukses hasil itu adalah yang kelihatan aja, tapi ini semua adalah bermuara dari yang fondasi ini, ya. Yang ketiga adalah ya dasar atau fondasi
adalah upgrade diri. Ya, jadi kita misalnya 2020 ini belum memiliki ini, ayo ya saya himbau ya buat kita semua, termasuk juga buat saya, memasuki tahun 2021 ini kita wajib ya 4 hal ini, pondasi ini harus kita kembali kembangkan, kita harus kembali miliki. Yang ketiga ini apa? Yaitu upgrade diri, kemauan untuk terus mau belajar. Ya, kalau posisi apapun juga, Anda sudah posisi tinggi tapi malas belajar, ya tinggal tunggu waktu, pasti ya posisinya akan terus turun ya. Tapi kalau terus mau belajar, artinya kita mau terus mengosongkan diri untuk terus diisi, ya. Karena ini akan menjadi dasar seorang leader, yaitu dia harus terus lapar dan haus akan ilmu pembelajaran supaya dia menjadi orang yang lebih baik, ya. Saya termasuk juga pengen pembelajar sejati. Saya terus akan belajar sampai saya ya meninggal dunia, ya. Ya, justru ya 3LF channel ini menjadi ya ajang salah satu untuk saya terus mau belajar. Termasuk saya hari ini, saya menyiapkan ini juga, saya menyiapkan bahan ya. Bahan jauh-jauh, saya juga mempersiapkan supaya apa? Saya bisa memberikan materi yang terbaik buat Anda semua, buat semua leader-leader 3I. Jadi bukan buat asal aja, saya juga mempersiapkan bahan ini supaya pengalaman saya ini bisa mengimpartasi, bisa Anda petik hikmahnya. Juga saya pengen rindu melihat Anda juga sukses dan berhasil, ya. Dari ya jaringan apapun juga, saya ya menganggap bahwa Anda semua kita adalah keluarga besar di 3N Network, ya. Bahkan ini materi belum saya share ke jaringan saya, tapi saya share ke jaringan nasional lebih dulu karena saya pengen selalu berbagi, ya. Karena ketika saya memberikan yang terbaik, saya juga yakin ya Tuhan akan memberikan yang terbaik juga ke depannya. Jadi ini ya, kita harus memiliki upgrade diri, ya. Terus belajar. Keinginan untuk terus belajar, bertumbuh, yaitu adalah ciri seorang leader, ya. Supaya kita akan dijauhkan dari sifat yang sombong, merasa bisa. Kita ini adalah semuanya adalah pembelajar, ya. Itu pondasi yang nomor 3, ya. Yang terakhir nomor 4 itu adalah pondasi yang harus kita miliki, ya, dalam mengembangkan bisnis 3I adalah bisa memotivasi diri, ya. Jadi motivasi yang benar itu tidak datang dari luar, ya, bukan leadernya, bukan motivator, tapi dari diri kita sendiri, Bapak Ibu, ya. Saya sendiri belajar, ya, saya belajar seperti ini, Bapak Ibu, karena kita paham ya bahwa kita ini makhluk hidup, manusia ini adalah makhluk kebiasaan. Yang kita lakukan ini atas dasar kebiasaan, kita dibiasakan sama lingkungan, sama keluarga, sama orang tua, ya. Jadi kita juga harus bisa membiasakan diri kita dengan cara memotivasi diri. Jangan sampai kita membiasakan diri kita akan semangat, kita akan bergerak, kita akan menggebu-gebu kalau kita sudah dimotivasi oleh orang lain. Salah. Kalau nggak ada yang memotivasi, ya kita nggak jalan. Karena apa? Anda tidak terbiasa memotivasi diri kita sendiri. Ya, jadi kita harus mendisiplinkan diri kita. Begitu saya mengerti ini, iya, saya mulai, ya, sering, ya. Mungkin awalnya kayaknya konyol, ya, Bapak Ibu. Saya sering ngomong di depan kaca. Kalau bahasa personal growth itu development skill, ya, itu kita self talk, ya. Saya ngomong di kaca sendiri, Lukas Roy Hermawan, kamu pasti bisa, kamu orang yang luar biasa, kamu pasti sukses, kamu pasti naik posisi, jaringanmu berkembang. Ngomong seperti itu terus, Bapak Ibu. Saya biasakan dulu sejak 2014 sampai hari ini, ya. Saya membiasakan diri, melatih diri saya untuk disiplin diri, ya, memotivasi diri saya sendiri setiap hari, ya. Tadi pagi juga saya bangun tidur, doa, afirmasi, meditasi, terus ya afirmasi, ngomong sendiri, pasti luar biasa, ya. 3LF channel siang hari ini pasti membawa berkat buat banyak orang. Saya melakukan seperti itu. Jadi kalaupun saya dapat motivasi dari orang lain, saya anggap sebagai suplemen aja, bukan kebutuhan. Karena kebutuhan saya sudah terpenuhi dari diri saya sendiri. Saya bisa memotivasi diri saya sendiri, ya. Jadi Anda kalau mau sukses, ya, nanti suatu saat gini, Bapak Ibu, mungkin Anda, ini share pengalaman, ya, 2015, ya, pertama kali saya mengalami GS, ya, badai. Saya udah gold itu pakai, ya. April 2015 saya sudah gold, Juli 2015 pertama kalinya, ya, saya ini ngalami omset premi sistem. Oh, ternyata gini, ya, dikurangi 12 bulan terakhir, ya, seperti ini. Akhirnya waktu itu saya ingat, saya ditinggalkan, ya. Ada 4 bronze yang saya miliki di jaringan saya ini, nggak mau lanjut lagi, nggak mau aktif menjalankan bisnisnya. Kalau bisa dibilang saya benar-benar ya tidak punya leader kecuali yang istri saya, ya, yang bronze yang masih gitu. Coba kalau saya menunggu saya untuk dimotivasi orang lain, ya nggak bisa saya bergerak. Tapi saya, oh ya,
nggak masalah Lukas ya. Saya bilang sama diri saya sendiri, saya motivasi diri saya sendiri, nggak masalah. Hilang 4, tumbuh 40, tumbuh 400, tumbuh 4.000 leader-leader yang baru. Ya, saya selalu ngomong seperti itu. Akhirnya ya 2015 berlalu, 2016 mulai bertumbuh, 2017 saya naik lagi jadi platinum malahan. Ya, jadi Bapak Ibu ya, ini saran saya. Anda harus mendisiplinkan diri Anda sendiri. Ya, termasuk ya, Anda melalui 3i Life Channel ini ya, Anda mau belajar, Anda juga mau ya dididik ya untuk menjadi leader-leader yang luar biasa. Karena ini ada 4 hal ini adalah fondasi yang harus kita miliki ya. Yaitu kita harus punya mindset yang positif, punya keyakinan diri, mau terus belajar, jadi pembelajar. Yang keempat, kita harus punya disiplin diri untuk memotivasi diri ya. Bangun tidur selalu ngomong, kamu pasti bisa. Nanti ketemu mitra yang lain juga pasti omongannya positif. Karena kita sudah mendisiplinkan, Anda pasti sukses. Yuk kita sama-sama sukses bersama ya. Ini fondasinya ya. Tapi bangunan itu belum lengkap ya kalau hanya dasarnya. Kita juga harus perlu namanya bangunan, building ya. Yang sebelah kiri yang merah itu fondasi, tapi kita harus bangun buildingnya. Jadi berbicara tentang bangunan, bicara sesuatu yang kelihatan. Yaitu mulai apa? Ya, kita mulai prospek ya, membangun bisnisnya, jaringannya ya. Nah, ini akan saya bagi seperti ini ya. Konsep kerja 3i Network. Ya sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Kerja kita ini cuma 2 sebenarnya, 2 hal ya, yaitu yang pertama ya tadi udah bicara dasar fondasi, sekarang bicara membangun jaringannya ya. Sebenarnya hanya ada 2 kerja kita ini sebagai agen 3i Network, yaitu apa? Yang pertama melakukan prospek, yang kedua melakukan pembinaan. Sudah selesai, gampang kan? Simple, gampang ya. Jadi yang pertama melakukan prospek, edukasi ya, presentasi, yang pertama itu ya, cari nasabah gitu ya. Yang kedua melakukan pembinaan. Tapi Anda nggak bisa melakukan pembinaan kalau nggak punya nasabah, ya nggak punya pemegang polis yang aktif, yang nggak punya agen, ya nggak punya mitra. Jadi kita harus lakukan dulu yang pertama. Jadi yang pertama itu melakukan prospek. Jadi dalam melakukan prospek, kita sendiri sebagai pribadi, sebagai pemegang bisnis harus belajar. Kita belajar produknya, marketing plan-nya, company profile ya. Kalau lewat 3i Learning Center ini ya, setiap hari ada ya Bapak Ibu ya. Hari Kamis itu marketing plan. Jadi disitulah kita terus belajar dan mulai kita membuat daftar nama. Siapa kira-kira ya yang perlu diedukasi. Mulai dari keluarga terdekat, tetangga, kenalan, kerabat, orang yang tidak kenal ya. Ada cold market, ada warm market di situ. Kita belajar ya, berbicara. Pak, saya nggak bisa ngomong, kita nggak nyari penyiar radio. Kita yang penting Anda bisa ngomong, yang punya suara, tidak bisu, pasti bisa jalankan bisnis 3i. Saya juga sama, saya nggak pintar ngomong, ya. Tapi saya paksa diri saya dan akhirnya saya bisa dan sekarang jadi terbiasa. Tadi kan udah saya kupas ya bahwa kita ini adalah makhluk kebiasaan. Jadi kita ini tinggal membiasakan diri aja, biasakan prospek pasti bisa. Ya, saya dulu juga gelegap-gelegap ya. Akhirnya salah-salah, dimulai dari ketidaksempurnaan, kesalahan, kita mulai belajar evaluasi di lapangan, pasti bisa. Nah, prospek ini akan menghasilkan kita namanya active income, ya. Jadi, ya, kerja melakukan prospek ini akan mendapatkan kita itu namanya active income. Di 3i itu kan ada 2 jenis income ya, active income dan passive income, ya. Active income-nya apa? Kalau kita prospek ya pasti kita dapat bonus sponsor, dapat 5 ya dapat elite, dapat 10 ya double elite. Jadi tapi ini sifatnya active income. Bapak Ibu ya, ingat ya. Nah, tujuan prospek ya, banyak mitra 3i itu yang masih keliru. Ya, belum tepat. Tujuannya prospek hanya untuk dapat bonus sponsor dan dapat elite. Salah besar, ya. Jadi tujuannya prospek itu supaya kita menemukan mitra kerja. Mendapatkan partner bisnis. Itu tujuan yang utama. Ya. Supaya apa? Kita bisa membangun struktur bisnis kita, jaringan kita. Kalau ada sekedar euforia, dapat elit, dapat double elit, tapi dari 10 orang yang Anda rekrut tidak ada satupun yang gerak, buat saya ya mubazir, ya. Ya. Tapi kalau Anda misalnya hanya rekrut 3, tapi 3-tiganya gerak, itu justru lebih luar biasa daripada yang dapat double elit. Ya. Karena apa? Tujuan sebenarnya dari prospek itu, ya, yang utama
utama ya, selain dapat bonus dan bisa store training gratis, yang utama itu tujuan besarnya adalah supaya kita menemukan mitra kerja, ya, supaya kita menemukan partner bisnis yang sama-sama mau fight, yang sama-sama mau aktif menjalankan bisnisnya. Dipahami Bapak Ibu ya? Itu yang pertama, tugas kita sebagai agen TRI. Yang kedua, melakukan pembinaan, ya. Jadi kita melakukan pembinaan ketika kita sudah mulai punya mitra kerja yang aktif. Mungkin ada 1 dulu, ada 2, ada 3. Lakukan pembinaan, ya. Melakukan pembinaan yaitu pendampingan, diajari caranya prospek, ya, diajari caranya kita ini submit, ya, di Mobis, caranya kita ini apa, bantu ikut submit AAJI, ya, melakukan apa, home meeting, home sharing. Nah, melakukan pembinaan ini kita akan mendapatkan jenis bonus yang kedua, yaitu passive income, ya. Mungkin Anda nggak dapat bonus sponsornya. Ya, waktu pendampingan sering saya waktu awal-awal dulu ya, 2014, 2015, Pak Lukas tolong ya, apa, bantu ini ada tetangga saya mau tertarik Pak, Bapak yang jelaskan ya. Oh, udah saya yang ngoceh ya, A sampai Z saya semua, sampai capek jelaskan. Begitu dia join, bonus sponsornya semuanya buat dia, kan dia yang kasih referensi, ya. Tapi saya mendapatkan bonus setnya, jadi saya mendapatkan apa, passive income-nya, ya. Dari situ ya sampai dia dapat elite, ada kenalin lagi, ya. Dari situ mulai, dari saya lakukan pendampingan seperti itu, lama-lama dia belajar juga. Oh, ngomongnya cuma seperti ini ya. Dia hanya dengerin saya mungkin 3-4 kali, tahun ke-5, ke-6 dia mulai coba-coba. Oh, Pak Lukas, saya yang bantu jelaskan company profile-nya aja ya, sama produknya dikit Pak, nanti Pak Lukas yang marketing plan-nya. Saya kurang menguasai Pak, nanti saya mau dengar lagi. Ya seperti itu. Itu namanya melakukan pembinaan, Bapak. Nah, ini yang saya lakukan sampai hari ini ya. Jadi saya ini bisa dibilang melakukan prospek itu hanya 1-2 tahun pertama, ya. Tahun kedua sampai tahun ke-7 ini ya melakukan pembinaan fokusnya. Saya tidak lagi ya dapat bonus sponsor, bonus elite apalagi. Ya karena memang tujuan kita network adalah freedom, ya, mendapatkan passive income bukan active income, ya. Dan dari situ mulai struktur jaringan terus berkembang dan menghasilkan passive income buat kita. Nah, ini pola dasar pembinaan. Ini cepat aja ya. Yang pertama ini yang saya terapkan ya di tim kita ya. Ya, itu saya kerjakan, Anda melihat. Kira-kira itu 1-3 bulan. Artinya apa saya kerjakan, Anda melihat ya? Saya yang kerjakan. Saya yang prospek ya, dari mulai company profile, marketing plan ya. Terus produknya ya. Saya yang prospek, saya yang jelaskan, dia hanya kasih referensi ya. Nah, setelah itu saya lakukan 1-3 bulan dengan catatan gini, saya selalu minta dia hadir ya di ruangan itu ya, supaya apa? Dia belajar. Nggak pernah saya, misalnya saya nggak akan mau ya, Pak Lukas, ini Pak, alamat rumahnya Pak, ini sudah saya kasih janji Pak, nanti Bapak hari Sabtu ya jam 5 ke sana Pak ya, ditunggu orangnya. Loh, kamu ikut nggak? Nggak ikut ya, nggak mau saya, ya enak aja, pikir saya ini pembantumu apa ya. Sekalipun itu ada dampaknya buat enggak mau, berarti karena kita mau mengajari, kita akan membentuk leader, artinya kamu harus ikut di sana, kamu belajar dulu, saya kerjakan, kamu lihat dulu. Dengan dia melihat, dia akan belajar juga. Oh, cuman gini lah ngomongnya, karena kan kita simpel, produknya cuman 2 ya, unit link sama gain protection ya, paling mayoritas yang kita pasarkan ya hanya unit link, paling promise. Jadi sangat simpel, bandingkan kalau kita ini apa bisnis-bisnis yang lain, ngapalkan berapa macam produk Bapak Ibu, ya jelimet. Orang kita ini hanya sederhana, sangat-sangat simpel. Nah, itu kita kerjakan ya, 1-3 bulan. Yang kedua, fasenya adalah saya kerjakan, Anda membantu. Yang tadi seperti saya kutip ya. Jadi saya yang jelaskan marketing plan-nya, dia yang membantu menjelaskan tentang company profile sama produknya. Akhirnya dia mulai belajar. Oh iya ya, handle objection kalau di lapangan seperti ini, keberatan kalau ada calon nasabah, oh ngomongnya seperti ini, jadi kita ini harus menjadi pendengar yang baik dan sebagainya. Lama-lama dia juga belajar. Ya, yang fase yang ketiga itu ya 1-3 bulan juga ya, paling tidak dalam 1 tahun itu kita kerjakan pola dasar pembinaan ini, kita sudah bisa membentuk mitra yang mandiri nanti pada akhirnya ya. Yang ketiga ini Anda yang mengerjakan, saya yang membantu ya. Waktu 3 bulan berikutnya dia yang ngomong, dia yang prospek, mitra saya yang prospek, saya cuma duduk aja di situ. Kalau ada tanya jawab ya saya yang bantu menjelaskan. Oh, ini dari saya nanti akan bantu ya.
Yang keempat, nah ini yang semua yang kita cari ya. Yang ini adalah tujuan kita semua. Yaitu apa? Ya dia ngerjakan, saya cuma nonton, cuma melihat. Ya sampai hari ini juga kalau saya udah di grup WA itu saya ada 48, ada grup-grup ya, tiap tim itu ada grup-grup. Oh pada closing, ada yang dapat elit dan sebagainya. Saya cuma nonton aja di grup ini ya. Kenapa? Saya sudah ini melakukan pola pembinaan ini. Ya awalnya saya kerjakan, Anda melihat, saya kerjakan, Anda membantu, Anda kerjakan, saya membantu. Sekarang gilirannya Anda kerjakan, saya hanya melihat. Nah tujuannya nantinya suatu saat ya jaringan kita berkembang besar, ya Anda akan terus mengerjakan sekalipun saya nggak melihat. Ya ada beberapa jaringan saya yang di Manado, ada yang di Medan, itu saya nggak ada di grup WA-nya, saya nggak melihat, tapi saya lihat di struktur omset loh, kok ada masuk ya, lumayan ya. Kenapa? Ya ini kita bangun dari awalnya ya. Jadi ini sangat simpel Bapak Ibu ya, sederhana ya. Kita ada dua hal ini yang tugas kita sebagai agen 3i melakukan edukasi, melakukan prospek dan melakukan pembinaan ya. Melakukan prospek edukasi untuk mendapatkan active income, bonus sponsor atau elit, melakukan pembinaan untuk mendapatkan passive income, bonus level, posisi, royalti, omset, persistensi, dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita akan menuju ya slide berikutnya. Jadi kita harus perbarui mindset kita. Memasuki tahun 2021 kita harus punya mindset yang benar, yang harus kita perbarui. Jadi hidup itu, realita itu hanya 10% apa yang terjadi sama kita, tapi 90% itu ditentukan oleh bagaimana kita meresponinya ya. Jadi bukan soal 10% yang wah Pak pandemi loh, kalau kita meresponinya 90%-nya salah, wah akan sulit ya, akan ini ya, jadinya itu akan sulit. Tapi kalau sekalipun ada pandemi, pasti saya bisa naik posisi, pasti terus berkembang, saya akan terus bertahan, pasti tim saya, jaringan saya semakin dimurnikan. Yang tetap bertahan itu adalah leader-leader yang murni, yang 100% mau berjuang mewujudkan impiannya melalui bisnis 3i. Nah, terbukti kan? Ya, masa pandemi banyak leader-leader kita 3i Network yang naik posisi. Kenapa? Dia punya sikap dan perspektif yang benar. Nah, saya akan bawa sebentar aja ya, bagaimana kita menyikapi penolakan. Jadi, mindsetnya gini Bapak Ibu. Kalau misalnya Anda bermimpi ya, seperti Cristiano Ronaldo ya, bermimpi, punya impian, ingin menjadi pemain bola yang sukses, digaji tinggi, memenangkan banyak kejuaraan, maka Anda juga harus siap menerima tackle, perlakuan kasar dari lawan, bahkan sampai Anda bisa cedera, jadi incaran, dan menerima kesakitan. Ya. Jadi nggak mungkin Anda ini mau pengen jadi pemain bola, tapi Anda nggak mau di-tackle. Ya nggak mungkin Anda akan jadi pemain bola yang sukses atau hebat. Ya. Ini sama juga di 3i. Anda mau sukses di 3i, tapi nggak dapet penolakan, nggak mau, baper, pundung, ya nggak bakal kamu sukses. Ya. Jadi kita ini harus punya sikap dan cara pandang yang benar. Ya. Jadi di 3i juga sama, Anda pengen jadi mitra bisnis 3i yang sukses, punya posisi yang besar, bisa beli rumah dari bisnis 3i, dapat reward penghargaan, maka Anda juga harus siap menerima penolakan, di PHP orang, dilecehkan, diremehkan. Semakin Anda sukses, semakin banyak orang yang nyinyir, ya sirik melihat Anda jatuh dan gagal, dan mengalami turun naik omset, turun posisi, naik posisi, wajar, ya namanya juga bisnis, bukan karyawan. Ya. Kalau karyawan itu turun posisi, turun pangkat itu di luar kewajaran. Kalau bisnis wajar banget ya. Jadi tidak ada yang luar biasa. Ya itu kita harus berdamai dengan penolakan, dengan omset turun, kita harus berdamai Bapak Ibu, ya. Kenapa? Kita ini pemilik bisnis punya sikap mindset yang benar, ya. Itu adalah hal yang wajar yang harus dialami, membangun jaringan ya 3i Network ini. Nanti akhirnya bisnis kita akan jadi besar. Nah, saya kerucutkan ya 2 slide lagi. Jadi ini bagi yang baru ya, bagi Anda mitra-mitra pemegang polis, agen-agen 3i yang baru, ya mungkin Anda yang belum pada fase melakukan pembinaan ya, mungkin dalam fase masih melakukan prospek, edukasi, presentasi ini ya, Anda harus memiliki perspektif yang benar dalam menyikapi penolakan. Ya, jadi pertama penolakan itu adalah hal yang biasa dalam proses marketing penjualan. Jadi penolakan itu adalah hal yang lumrah sebelum seseorang itu memutuskan. Yang kedua, penolakan itu bukan
berarti Anda gagal, bukan, ya. Penolakan itu justru membuktikan Anda ini menjadi bagian orang yang sukses. Karena banyak orang yang menolak itu cuman karena mereka belum memahami manfaatnya, ya. Penolakan itu yang ketiga, ya, penolakan sangat dibutuhkan sebagai marketing agar kita bisa mengukur kemampuan kita dalam mengkomunikasikan sebuah solusi. Dan apapun respon dari calon prospek, kita harus mensyukurinya dan menjadikannya evaluasi. Yang terakhir, yang keempat, penolakan itu, catat ini ya, penolakan itu diperlukan untuk terwujudnya kesuksesan. Karena tidak ada satu orang pun yang sukses tanpa melewati penolakan. Artinya apa? Kalau Anda mau sukses, Anda lagi ditolak, ya Anda harus meyakinkan, oh ini tandanya saya sukses. Kenapa? Semua orang sukses pasti mengalami penolakan. Jadi jangan menganggap penolakan itu sebagai, wah aku nggak bisa ya, ini berarti bukan bidangku ini, bukan rezekiku di sini. Ya sama, kamu mau cari bisnis apapun juga pasti harus ngalami dulu namanya penolakan, ya. Oke ya. Nah, jadi penolakan itu bukan kegagalan, tapi penolakan itu justru bagian dari sukses. Oke ya. Jadi, nah ini sedikit aja ya. Nah, jadi kalau misalnya gini Bapak Ibu, kita belajar tentang law of averages ya, hukum rata-rata. Semua itu terjadi karena karena kita melakukan lebih banyak secara frekuensi. Misalnya gini, kita melempar dadu ada angka 1 sampai angka 6. Kira-kira kalau kita melempar 6 kali, probabilitasnya akan keluar angka 6 itu 1 kali. Ya sama. Dalam marketing juga sama. Kalau kita melakukan prospek ke 10 orang, umumnya kalau kita jelaskan dengan sungguh-sungguh, dengan kepedulian terhadap calon prospek, dengan penjelasan yang benar, ya itu dari 10 kali kita menjelaskan, ada 1 orang yang menerima. Artinya kalau kita melakukan itu misalnya gini ya, kita contohnya ya, dalam 1 bulan, berarti 30 orang yang kita prospek, ya. Berarti 27 yang menolak ya, menurut tadi ya, law of averages ya. 3 orang yang closing ya. Dalam 3 orang yang closing ini bisa jadi 2 orang yang tidak lanjut bayar premi, itu nggak apa-apa, tapi itu terjadi biasanya ada 1 orang yang akhirnya menjadi leader kita yang mandiri. Ya, 1 orang aja cukup Bapak Ibu ya untuk membangun 1 jalur bisnis ya. Berarti kita perlu 3 bulan, 30, berarti 90 hari. Jadi kita punya ya 1 jalur, ada 1 orang, 1 orang, 1 orang. 3 bulan, wah, kenapa? Dari 1 orang ini yang menjadi leader handal dan mandiri, ini akan bisa menciptakan ya 3 leader lagi ke depannya. 39 lagi, jadi 27 ya. Kenapa? Ya kita bisa karena kita mengerti bahwa semuanya itu perlu melalui proses penolakan ya. Jadi kita nggak akan lagi gampang pundung ya, gampang baper. Jadi kita justru akan bersyukur dan bahagia ya, menjadikan bahwa penolakan itu adalah pembelajaran dan meningkatkan kapasitas kita untuk menjadi yang lebih baik. Jadi ini ya, kalau saya gambarkan seperti ini yang sebelah kanan ya. Kalau sukses itu misalnya terpendam itu ya di bawah itu. Terus tanah-tanah yang menimbunnya itu adalah penolakan. Kira-kira Anda bisa menggali ya, ketemu sukses nggak kalau nggak harus melewati penolakan? Nggak akan bisa. Kita harus melewati penolakan lebih dulu. Ya, Anda tadi dengar testimoni istri saya ya. Orang pertama yang menolak saya ya istri saya sendiri. Ya, akhirnya begitu dipahami ya dia akhirnya bisa menjadi leader saya yang luar biasa ya, dan memberikan support kepada saya juga. Akhirnya kita bisa sukses bersama-sama. Ya, kita harus melewati penolakan. Jadi success is buried on the other side of rejection. Jadi sukses itu tertimbun ya di antara penolakan-penolakan yang ada. Tinggal kita aja terus. Kalau Anda misalnya baru ditolak ya 3, 4 orang, 6 orang, 7 orang lah katakanlah menyerah, kira-kira Anda bisa ketemu nggak sukses yang itu? Nggak bisa. Anda harus terus menggali ya. Makanya kita harus bisa berdamai dengan namanya penolakan. Ya, yang terakhir ya, success is not final, failure is not fatal. Ya, it is the courage to continue that count. Jadi sukses itu bukan final, kegagalan itu juga akan fatal. Tapi keberanian untuk terus melangkah dan maju mengerjakan apa yang kita yakini untuk menggapai impian kita itu yang jauh lebih penting. Ya, itu 2021 khususnya ya buat Anda semua dan saya. Ayo kita melangkah, memiliki keberanian untuk terus melangkah.
menggapai ya visi impian kita yang masih belum terwujud. Saya yakin, kita yakin pasti 2021 semuanya akan kembali normal dan akan pulih dan kita pasti akan sukses bersama-sama ya. Jadi nggak ada orang yang gagal, yang ada adalah orang yang terlalu cepat menyerah ya. Bila kegagalan itu ibarat panas matahari dan sukses adalah setitik embun, maka butuh keduanya untuk memekarkan sekuntum mawar ya. Jadi perlu namanya penolakan supaya apa ya, mawar-mawar dalam hidup kita itu akan terus bertumbuh dan berbunga ya. Oke ya. Terus percaya kepada diri Anda sendiri, kepada visi Anda, pasti 2021 akan menjadi tahun yang luar biasa buat kita semua, menjadi tahun yang penuh kemenangan. Mari kita menyongsong tahun 2021, tahun yang penuh kemenangan dengan penuh optimisme dan keyakinan. Ya, tahun 2021 adalah tahun kita semakin diberkati untuk semakin menjadi saluran berkat bagi banyak orang lebih lagi melalui Business Tree and Network. Ya, itu saja dari saya Lukas Roy Hermawan. I am supporting your dream. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Oke. Siap. Luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, boleh lah ya kita applause yang meriah ya di tempat kita masing-masing ya. Waduh.